Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiko Akmalia Fahmi, dosen di Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu Perencanaan dan Pengendalian Produksi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di Program Studi Teknik Industri yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib dan memiliki prasyarat, yaitu telah menempuh mata kuliah proses manufaktur. Mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi nantinya akan membahas tentang bagaimana sistem umum perencanaan dan pengendalian produksi berbasis kerangka kerja Manufacturing Resource Planning untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu, berkualitas, dan juga dengan biaya yang rendah. Selain itu, kerangka kerja perencanaan dan pengendalian produksi yang populer di industri mencakup GIT, OPT, DRP maupun ERP juga akan dibahas di dalam perkuliahan ini. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dirancang untuk mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang relevan. Secara khusus, mata kuliah ini berkontribusi terhadap CPL 5, yaitu mampu menerapkan matematika sains dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks pada sistem terintegrasi meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan juga informasi. Dengan dukungan dari beberapa CPMK, yaitu CPMK 1 sampai dengan CPMK 4. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kerangka kerja perencanaan dan juga pengendalian produksi atau manufacturing berbasis MRP 2. CPMK 2, mahasiswa mampu menyusun master production schedule berdasarkan karakteristik permintaan. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun perencanaan kebutuhan bahan baku dan kapasitas untuk memenuhi MPS, dan juga CPMK 4, mahasiswa mampu mendeskripsikan aktivitas pengendalian produksi dan juga inventory. Kemudian CPL yang keenam yaitu mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan juga lingkungan. Dengan didukung oleh CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu membedakan kerangka kerja perencanaan dan pengendalian produksi berbasis MRP 2 dengan berbagai kerangka kerja lainnya yang populer di dunia industri. Selama 14 pertemuan atau 1 semester nantinya ada beberapa materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Di antaranya yaitu pengantar perencanaan dan pengendalian produksi, manajemen permintaan atau demand management, forecasting, sales and operation planning, master production schedule, material requirement planning, capacity planning and management, production activity control, inventory management, just in time, optimized production technology, distribution requirement planning, dan yang terakhir adalah enterprises resource planning. Mata kuliah ini nantinya akan dilaksanakan dengan metode active based learning yang menekankan aktivitas eksplorasi mandiri dari mahasiswa, di mana nantinya bahan ajar maupun video akan diunggah terlebih dahulu di LMS yaitu Spada sebelum kita tatap muka. Kemudian di kelas nanti akan kita tekankan yaitu dengan diskusi kelompok dan juga tanya jawab di kelas. Tentunya nantinya mahasiswa didorong aktif dalam menyelesaikan studi kasus. Adapun evaluasi dilakukan melalui tugas berkala, kuis dan juga ujian, serta tentunya keterlibatan dalam aktivitas di kelas. Adapun komponen penilaian meliputi tugas atau kuis yaitu sebesar 30%, UTS sebesar 35%, dan UAS sebesar 35%. Dan untuk mendukung perkuliahan ini, kami juga mengacu dari beberapa referensi, diantaranya adalah buku karya Jacobs dan juga teman-temannya dengan judul Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management. Selain itu juga ada dari buku Stephen Chapman
dengan judul The Fundamentals of Production Planning and Control. Dan tentunya kami juga akan menggunakan beberapa referensi pendukung lainnya. Demikianlah pengantar mengenai mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Sesaat lagi akan kami tampilkan video pembelajaran dari mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Baik, untuk mengawali kuliah kita di siang hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu untuk kelancaran kuliah kita di siang hari ini. Berdoa dimulai. Cukup, kita lanjutkan dengan tadarus dulu. Kita sama-sama membaca Quran Surat Al-Insyirah, Alam Nasyrah. Hafal semuanya ya. Kalau belum hafal bisa dibuka Al-Qur'annya. Mari kita awali dan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Oke, baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sudah makan siang belum? Sudah. Alhamdulillah, sip. Berarti teman-teman siap untuk melakukan perkuliahan di siang hari ini. Oke, di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang demand management, lanjutan dari materi kemarin. Tapi sebelumnya saya ingin tahu seberapa paham terhadap materi minggu lalu yang sudah teman-teman pelajari. Mungkin ada beberapa yang ingin menyampaikan apa sih yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Oke, silakan Caki. Jadi pada pertemuan satu kemarin kita mempelajari tentang komponen utama dalam sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang tergambar dalam kerangka kerja MPC. Ada demand management, sales dan operation planning (MPS) atau jadwal induk produksi, material requirement planning MRP, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada mempelajari tentang komponen utama yang ada di MPC ya. Betul. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Baik, teman-teman, itulah kemarin materi di minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi minggu ini, yaitu demand management. Seperti yang disampaikan oleh Zaki tadi, di dalam kerangka MPC tadi ada salah satunya adalah demand management. Oke, nah sekarang ini pasti teman-teman sudah baca ya atau sudah menyimak materi yang sudah di-share di Spada, ya kan? Nah, sekarang saya pengen tahu tentang demand management itu apa? Saya pengen dengar. Oke, silahkan. Menurut saya demand management itu seperti sebuah peramalan atau pengaturan permintaan supaya perusahaan itu bisa menyiapkan barang-barang yang sesuai dan tidak membuang-buang biaya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Pada intinya kalau saya tangkap dari teman-teman adalah bagaimana ada hubungan antara demand management dengan pasar dan juga bisa menyeimbangkan antara supply dan juga demand-nya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita pelajari bersama terkait dengan demand management. Oke. Nah, ini ya demand management dalam sistem MPC. Oke. Tadi disebutkan oleh teman kalian bahwa demand management itu adalah jembatan. Jembatan apa sih sebenarnya? Oke, jadi kalau pengertian di sini adalah demand management itu merupakan gateway module, jadi gerbang utama dalam sistem MPC. Gerbang utama maksudnya apa gitu ya? Jadi gerbang utama dia itu yang akan menghubungkan antara perusahaan dengan pasar, dengan marketplace. Nah, selain marketplace itu ada sister plants. Nah, sister plants itu apa? Jadi sister plants itu adalah perusahaan-perusahaan yang dia itu sebenarnya masih dalam satu manajemen. Misalnya ya, kayak ada pabrik A. Pabrik A dia itu memproduksi spare part motor. Kemudian pabrik B dia perusahaan yang dia merakit motor. Nah, otomatis supaya bisa merakit motor dia kan butuh spare part yang dari perusahaan A ini. Nah, jadi kayak semacam mitra. Jadi perusahaan A dia mensuplai ke perusahaan B ini. Jadi itu adalah sister plants.
kemudian selain itu juga menghubungkan dengan warehouse dan juga customer yang lainnya. Nah, kalau kita zoom lebih dekat, bahwa ini adalah ranahnya dari demand management ya. Demand management ini tadi pintu gerbang atau gateway modul. Nah, maksudnya gerbang tol atau pintu gerbang itu gimana? Jadi ketika demand management, mulai demand management ke kiri, ini adalah ranahnya di perusahaan kita sendiri. Jadi sistem MPC ada di situ. Berarti di sebelah kanan itu ada di luar sistem MPC. Nah, penghubung atau jembatan yang dimaksud itu adalah dia menghubungkan antara internal dan eksternal perusahaan. Nah, eksternal perusahaan ini siapa? Yaitu adalah marketplace yang tadi sudah disebutkan di atas, ada sister plant dan seterusnya. Nah, sebetulnya customer sendiri itu bukan hanya eksternal customer, tapi customer itu juga ada internal customer. Internal customer dari perusahaan. Siapa internal customer perusahaan itu? Nah, jadi misal nih, demand management ketika kita menghadapi external customer jelas, oh dari external customer menginginkan produk sejumlah sekian, kita tahu. Nah, tapi kalau internal customer, misal nih dari divisi marketing, tugas divisi marketing kan dia menjual promosi kayak gitu ya. Nah, dia ingin promosi produk, maka dia butuh produk. Minta ke siapa? Bilang ke demand management supaya dialokasikan untuk diproduksi produk atas permintaan dari internal customer si marketing itu tadi. Seperti itu. Nah, ini adalah jembatannya ada di sini maksudnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, demand management itu apa? Jadi, demand management itu adalah suatu aktivitas menentukan atau mengestimasi permintaan dari pelanggan atau customer. Caranya dengan apa? Yaitu mengkonversi spesifik customer order menjadi promise delivery dates. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, maksudnya di sini adalah jadi ketika ada order dari customer, ada pesanan dari customer, maka ada informasi mengenai berapa produk yang dia pesan, ya terkait dengan permintaan produknya, kan kayak gitu. Nah, ketika kita tahu informasi terkait dengan permintaan produk, maka perusahaan itu memastikan terkait dengan kapasitas produksinya, stoknya, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa memberitahu atau menginformasikan kepada konsumen kapan permintaan tersebut bisa kita janjikan untuk disampaikan ke konsumen, atau permintaan dari konsumen itu bisa terpenuhinya itu kapan. Itu maksudnya adalah promise delivery dates ini. Nah, sehingga dari situ itu akan membantu kita untuk membalancekan antara demand dan supply-nya. Nah, kenapa bisa membalancekan demand dan supply gitu ya? Karena ketika kita tahu informasi dari customer terkait dengan permintaan itu tadi, otomatis kita akan melihat terkait dengan kapasitas produksi kita, melihat stok kita, persediaan bahan baku kita, resource kita, dan seterusnya. Nah, kita udah tahu yang mau kita produksi berapa, sehingga tidak mubazir atau overproduction atau kekurangan stok. Sehingga disitulah titik kita bisa menyeimbangkan antara supply dan demand-nya. Begitu. Oke. Sekarang coba kita breakdown satu persatu terkait dengan hubungan demand management dengan modul-modul yang lainnya. Yang pertama adalah demand management itu punya hubungan dengan marketplace. Nah, coba kalian lihat bahwa di sana ada panah, tapi panahnya adalah panah dua arah, timbal balik, ya kan? Berarti saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah aspek eksternal di dalam demand management itu perlu diterapkan atau perlu sesuatu yang penting untuk mengkomunikasikan secara aktif dengan customer terkait dengan informasi. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Misal nih ya, ada restoran cepat saji. Nah, restoran cepat saji itu dia produk yang dijual itu ada beberapa jenis. Misalkan ada ayam goreng, ayam panggang, sama ayam bakar. Panggang sama bakar beda ya? Beda, oke. Nah,
kemudian dari restoran itu otomatis dia akan melayani pelanggan. Nah, dari pelayanan ke pelanggan ini akan terkumpul informasi mengenai apa? Mengenai minat terbanyak terhadap produknya si restoran ini yang mana? Apakah ayam goreng, ayam panggang, atau ayam bakar? Kayak gitu. Dia bisa mengumpulkan informasi terkait minat terbanyak dari konsumen di antara 3 jenis produknya. Nah, selain itu dia juga bisa mengumpulkan informasi terkait dengan kapan sih pelanggan ini banyak mengunjungi di restoran ini. Apakah di waktu jam makan siang, apakah di sore hari menjelang malam, ataukah justru sehabis maghrib gitu ya. Apakah di weekdays, apakah di weekend, kan kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu informasinya. Oh, ternyata misal ya, pelanggan ini paling banyak datang di jam makan siang, terutama di weekend. Nah, impact-nya apa ke perusahaan? Otomatis di restoran ini dia akan nyetok lebih banyak ayam ketika jam makan siang di weekend. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini ada informasi-informasi yang didapat dari customer. Nah, karena ini hubungannya timbal balik. Timbal baliknya apa? Nah, berarti kan otomatis dari demand management menyampaikan ke customer, atau dari restoran itu menyampaikan ke customer. Nah, misal nih, customer datang, dia mau pesan ayam goreng. Nah, ternyata ayam gorengnya habis tetapi masih dalam proses penggorengan. Kemudian customer datang, saya mau pesan ayam goreng. Nah, restorannya bilang, mohon maaf, ayamnya sudah habis, ayam gorengnya sudah habis, tetapi ini masih dalam proses penggorengan. Apakah mau diganti dengan menu yang lain? Kami ada menu ayam bakar dan juga ayam panggang. Kalau si customernya itu udah seneng banget sama ayam goreng, dia nggak mau diganti menu yang lain, maunya adalah ya ayam goreng, kan gitu. Oke, kalau dia memilih untuk ayam goreng, kemudian restoran menyampaikan, baik, ini masih dalam proses penggorengan, kurang lebih 15-20 menit lagi ayamnya matang, apakah Anda bersedia untuk menunggu? Nah, di sini adalah promise delivery date-nya tadi. Jadi kita akan bisa memenuhi permintaan dari konsumen ketika 15-20 menit lagi ayamnya matang. Nah, itulah timbal baliknya antara customer dan juga demand management. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan demand management dengan sales and operation planning, SNOP. Nanti di sini ya, di demand management dia akan mengumpulkan informasi dari pelanggan terkait dengan permintaan. Nah, permintaan itu akan digunakan untuk melakukan suatu peramalan atau forecasting. Nanti akan kita bahas di satu bab minggu depan secara lebih jelas lagi terkait dengan forecasting itu apa. Kita lanjutkan dulu bahwa demand management dan juga lingkungan MPC. Jadi, di dalam lingkungan manufaktur, lingkungan MPC itu kita mengenal yang namanya customer order decoupling point. Nah, customer order decoupling point itu apa? Jadi adalah titik di mana perusahaan itu bertanggung jawab, ya, mulai bertanggung jawab untuk menentukan waktu, jumlah material yang harus di purchase, yang harus dibeli, yang harus dibuat dan juga diselesaikan. Jadi decoupling point itu adalah titik di mana aktivitas, ya, di mana adanya order real yang masuk itu akan mempengaruhi aktivitas dari produksinya. Nah, berdasarkan decoupling point-nya atau lingkungannya, maka ada beberapa strategi produksi di dalam perusahaan atau di dalam manufaktur. Yang pertama di sini adalah lingkungan make to stock. Make to stock tahu ya? Dibuat berdasarkan stoknya, ya. Jadi dia di lingkungan make to stock ini dia itu tidak perlu menunggu permintaan dari konsumen dulu, dia udah produksi, dia udah nyetok. Biasanya kalau stok di make to stock itu ada di mana? Teman-teman bisa menemui di mana contohnya? Swalayan. Swalayan ngapain tuh? Oke. Jadi kalau di lingkungan make to stock itu adalah konsumen itu tidak mau menunggu lama untuk menunggu produksinya.
gitu. Artinya di lingkungan make to stock ini justru yang menjadi inventorinya atau persediaannya itu adalah produk jadinya. Misal nih ya, kayak shampoo. Kita kan butuh shampoo, kita butuh sabun, ya kan? Dalam keseharian kita. Dan itu repeatable untuk kita gunakan, kita beli gitu kan. Kalau kita butuh shampoo, butuh sabun, nggak mungkin toh kita pengen mau beli sabun, kita nunggu dulu sabun itu diproduksi, kan nggak mungkin. Nah, kita nggak mau nunggu lama untuk nungguin sabun itu diproduksi. Nah, itu ada contoh-contoh dari make to stock. Nah, kemudian ada lingkungan yang lain yaitu assembly to order atau ATO. Berarti maksudnya di sini lingkungannya adalah dia akan dirakit ketika ada pesanan, atau ketika ada pesanan maka baru dirakit. Contohnya apa nih? Hah? Rajutan apa tuh? Kayak rajutan tas gitu kan. Harus dibikin dulu. Oke. Kalau rajutan tas itu udah tersedia belum bahan-bahannya? Oke. Udah. Oke. Baik, kalau di assembly to order yang sudah disediakan itu adalah komponen yang separuh jadi. Gitu, separuh jadi, bukan yang komponen yang benar-benar kita buat dari awal banget kayak gitu. Misalkan apa? Misalkan kayak bakso lah, ya kan? Bakso kan gelindingannya itu, baksonya kan sudah dibuat, bihun sudah ada, sawi sudah ada, kan kayak gitu. Kuah juga sudah ada. Baru akan dibuat benar-benar bakso yang siap saji itu ketika ada pesanan, mie ayam, kan kayak gitu ya. Seperti itu. Di dalam assembly to order ini akan ada kemungkinan produknya itu jenisnya atau variasinya akan ada banyak. Gitu, karena sesuai dengan keinginan kita. Make to order berarti dia akan buat ketika ada pesanan. Nah, contohnya apa? Mebel, furniture. Ya kan, furniture. Nah, ciri khas dari make to order adalah selain tadi dibuat ketika ada pesanan, yang menjadi persediaannya, ingat, ini nanti yang menjadi salah kaprah itu adalah nyebutin AB, tapi ternyata kita lupa terkait dengan inventory location-nya. Kalau make to order itu yang menjadi persediaan itu adalah raw material, bahan bakunya. Jadi benar-benar dibuat dari awal. Seperti itu. Nah, lingkungan yang terakhir adalah engineer to order. Engineer to order itu adalah inventory-nya ada di supplier-nya. Misalkan kayak kita mau bikin rumah. Kita mau bikin rumah kan kita harus ngedesain dulu gitu kan, mau rumahnya 1 lantai apa 2 lantai, terus gimana denahnya dan seterusnya. Nah, kebutuhan untuk membangun rumah itu apa? Ada batu, pasir, bata, dan semen, dan seterusnya. Nah, itu ada di mana inventornya? Ada di supplier, bukan di kita. Jadi kalau ETO itu mulai dari perancangan, ya, jadi ketika dia ada orderan masuk, kemudian dia mulai merancang sampai produk itu jadi. Biasanya ETO ini jangka waktunya jauh lebih panjang. Nah, inilah beberapa terkait dengan lingkungan MPC. Ada beberapa strateginya. Oke, sampai di sini ada yang mau ingin ditanyakan? Boleh angkat tangan? Ya. Perusahaan yaitu salah menempatkan decoupling point-nya. Nah, itu nanti dampaknya bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih. Jadi kita udah tahu karakteristik dari tadi lingkungannya. Make to stock itu tadi kan kita menstok produk jadinya. Artinya dia itu akan segera merespon dari permintaan pelanggannya. Karena dia segera merespon, maka harus segera harus di stok gitu kan. Begitu pula seterusnya gitu ya. Nah, sekarang misalkan ilustrasinya begini. Contoh make to stock adalah seperti shampoo, sabun kayak gitu. Nah, misalkan kayak shampoo, sabun, kita strategi perusahaannya ada MTO, padahal MTO itu kan nanti ada order baru dia buat, otomatis lead time-nya jadi lama kan kayak gitu. Nah, kalau shampoo, sabun, mie instan itu masuk ke dalam strategi MTO, maka apa yang terjadi? Konsumennya kabur. Karena apa?
lamaan nunggu kan kayak gitu ya. Nah itu dia, maka perlu dicermati tadi, balik lagi ke yang Faik, kita harus tahu, kita harus respon terhadap permintaan dari konsumen itu seperti apa, begitu ya. Oke, baik teman-teman, untuk materi demand management dan lingkungannya kurang lebihnya itu. Di sini saya ingin teman-teman untuk diskusi terlebih dahulu. Nah, silahkan diskusi, boleh deh satu deret ini ya, satu deret. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, ceritanya teman-teman berimajinasi, tapi saya yakin case-nya ini teman-teman sudah nggak asing lagi karena ada di lingkungan sekitar teman-teman. Yaitu teman-teman, pendapat teman-teman terkait dengan aktivitas demand management di kegiatan produksi di tempat fotokopi dan print di area kampus. Kan ada banyak tuh ya. Nah, silakan diidentifikasi lingkungan MPC-nya, apakah dia masuk ke MTS, ATO, MTO atau ETO. Jelas? Oke, baik, silahkan didiskusikan dulu dengan teman-teman satu deret deh gitu. Nanti kita akan ulas diskusinya. Sudah cukup. Baiklah, saya ingin tahu pendapat dari kelompok teman-teman terkait dengan case tadi. Boleh, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Kita saling diskusi, saling melengkapi kali aja. Hans, kelompoknya Hans. Oke, silakan. Kalau menurut pendapat kelompok kami yang telah berdiskusi barusan, fotokopi dan print itu kebanyakan menggunakan decoupling ATO atau assembly to order, karena sudah ada kertasnya, tintanya, dan mesin print atau fotokopinya. Itu kan sudah barang yang jadi, hingga kita ngolahnya langsung sesuai permintaan dari pelanggan atau customer-nya. Tapi bisa aja jadi make to stock. Jika saya mau datang cuma membeli kertas atau cuma membeli tinta, itu jadi make to stock. Kalau dari kelompok kami itu seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lengkapi, yang lainnya punya pendapat yang berbeda, boleh loh, karena ini kita diskusikan bersama. Sama? Setuju? Oke, baiklah teman-teman, itulah terkait dengan demand management. Oke, sekarang kita di penghujung dari materi demand management. Kira-kira apa sih yang sudah bisa kita ambil pelajaran dari demand management ini? Ada yang mau menyimpulkan atau refleksi dari materi ini apa? Gitu, silahkan. Saya, Bu. Oke, Medahi. Yang pertama itu manajemen permintaan dapat membantu perusahaan dalam respon pasar secara tepat. Kemudian yang kedua itu dapat letak decoupling point, itu dapat menentukan apakah produksi dilakukan berdasarkan peramalan atau pesanan langsung gitu. Kemudian strategi yang tepat akan menghasilkan proses yang lebih efisien dan pelayanan yang memuaskan. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Dehi untuk kesimpulan hari ini itu. Oke, baiklah, itulah untuk materi demand management untuk di pertemuan kita di siang hari ini. Nanti akan ada latihan secara individu, hampir mirip seperti ini, tapi case-nya ada di rumah makan Padang. Ya, silahkan kalian datang ke rumah makan Padang dulu, ya kan, untuk mengetahui bagaimana lingkungan MPC-nya, kan? Ya, tapi dengan bayar sendiri-sendiri. Oke, baiklah, nanti di minggu depan kita akan bertemu kembali. Kita akan membahas terkait dengan tugas tadi dikerjakan secara individu, silakan dikumpulkan di Spada juga. Dan di minggu depan kita akan lanjutkan materi terkait dengan forecasting. Seperti biasa, nanti silakan kalian pelajari dulu, materi ada di Spada. Begitu. Oke, untuk pertemuan di hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.